Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Pikulah kuk yang kupasang. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Nabi Zakaria melukiskan bahwa raja yang akan datang adalah raja yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat yang akan datang ke dunia ini. Nubuat ini digenapkan oleh Yesus sendiri ketika ia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam diri Yesus terdapat hati yang selalu setia menunggu apabila kita mendambakan sumber air yang menyegarkan jiwa kita. Ketika hati merasa gundah, kita membutuhkan hati untuk berbagi cerita. Orang yang terbaik untuk kita percayai dalam setiap cerita kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah pendengar setia yang ketika kita mau bersimpu di hadapannya, dengan kesetiaannya pula Tuhan Yesus membimbing kita untuk menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kita. Maka janganlah ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus, membawa setiap permasalahan dan cerita hidup ini dalam keheningan doa-doa kita. Kita pun diundang menjadi pendengar dan penolong yang setia terhadap sesama kita yang sedang mengalami kesulitan, karena kita pun hidup dalam Roh Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, angkatlah beban kami dan tolonglah kami untuk kembali mendapatkan ketenangan yang berasal dari-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.